Halo teman-teman, gue Michael. Di video pertama gue kali ini, gue pengen menjelaskan tentang grinder N500 atau biasa juga disebut dengan LD019. Nah, grinder N500 ini salah satu grinder favorit gue untuk pemakaian pribadi karena mesinnya itu awet, nggak gampang rusak. Kedua, hasil gilingnya pun konsisten, walaupun harganya nggak sampai 2 juta gitu ya. Jadi cukup oke untuk teman-teman kalau misalnya pengen cari grinder yang budget tapi bisa menghasilkan hasil giling espresso. Nah, sedikit penjelasan dari gua tentang grinder N500. Grinder ini punya diameter bur atau mata pisau 60 mm dengan mata pisau itu flat bur. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu tentang penggiling kopi itu biasanya ada tiga macam, yaitu flat bur yang seperti N500 ini, dan seperti N600 juga, dan seperti kebanyakan grinder komersil lainnya. Lalu ada juga bur conical yang biasa dipakai untuk manual grinder seperti grinder stainless yang mungkin teman-teman juga tahu, yang tabung gitu ya. Nah, lalu yang terakhir yang paling kurang konsisten itu adalah penggiling kopi yang mata pisaunya terbuat dari blade, atau bahasanya mata pisaunya itu seperti penggiling lada gitu ya. Nah, tapi semuanya pun bisa dipakai untuk menggiling kopi, tergantung dari kebutuhan. Namun kalau misalnya teman-teman pengen punya kedai atau coffee shop, gue sih nyaranin teman-teman pakainya yang flat bur atau yang conical gitu ya. Nah, lalu untuk daya yang diserap oleh grinder ini hanya 200 watt, jadi teman-teman sangat nyaman untuk pakai ini, nggak boros listrik gitu ya. Untuk grind size-nya ada 19 macam, sehingga teman-teman punya banyak pilihan dan juga bisa dipakai untuk kalau misalnya teman-teman pengen nyeduh manual brew. Di video gua ini, gua bakal lebih banyak fokus ke hasil gilingnya espresso ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen kayak manual brew pun, itu teman-teman bisa coba kalau misalnya teman-teman tertarik untuk punya N500. Nah, di mana teman-teman bisa cari N500 itu bisa dibeli di marketplace manapun. Udah banyak yang jual juga, jadi tinggal dibeli dan sampai ke rumah gitu ya. Oke, untuk grinder N500 yang gue bahas ini udah gue pakai selama 1 tahun lebih, dan selama setahun lebih ini nggak pernah ada kendala. Makanya kenapa gue berani untuk bikin review, karena menurut gue grinder ini masih undervalued, masih di underestimate gitu. Karena apa? Karena harganya masih terjangkau banget, tapi hasilnya tuh udah oke banget. Nah, gue harapannya video gue ini bakal bermanfaat buat teman-teman yang mungkin lagi mempertimbangkan grinder espresso ataupun yang udah punya juga N500 ini. Oke, untuk terus sampai habis, semoga video gue bermanfaat. Oke, ini penampakan grinder N500. Bisa teman-teman lihat. Untuk warnanya sendiri ada warna pilihan, warna hitam dan merah. Nah, untuk bodinya terbuat dari plastik ABS tebal, dan tempat keluar kopi itu corongnya ini juga terbuat dari plastik ABS. Nah, lalu untuk bagian ini, bagian taruh portafilter, itu teman-teman bisa lepas, dan ini sangat nyaman ya untuk dipakai ya. Nah, ini adalah saklarnya. Untuk power off itu berada di posisi tengah, power on itu di posisi kedua. Ini adalah continuous grind. Oke, lalu untuk yang nomor satu ini namanya push button grind. Jadi teman-teman pencet yang ini satu, lalu teman-teman ambil portafilter dan teman-teman bisa giling di sini dengan menekan tombol putih kecil yang ini. Lalu untuk bagian pengatur grind size-nya ini terbuat dari aluminium alloy yang juga cukup
oke untuk kelas grinder di bawah 2 jutaan. Lalu untuk di sini teman-teman bisa lihat untuk hasil gilingnya itu bisa sampai ada 19 jenis dari 0 sampai 19. Namun yang biasa saya pakai itu berada di angka 3 seperti itu. Bagaimana cara teman-teman tahu angka 3 ini posisi yang pas untuk giling kopi teman-teman? Nah, pertama teman-teman harus pastikan untuk titik ini jadi sejajar dengan bagian tempat keluarnya kopi ya, itu dengan angka 3. Kalau misalnya teman-teman geser dikit pun nggak apa-apa. Nah, enaknya dari gilingan ini adalah dia stepless, jadi teman-teman bisa ngiling dengan pergeseran sedikit. Jadi nggak wajib di 3 atau 4, tapi teman-teman bisa 3,5 atau 3/3 dan sebagainya. Lalu ketika teman-teman sudah sudah mendapatkan titik giling yang paling oke buat teman-teman, bisa dikencangkan baut di bagian sini seperti itu. Fungsinya tujuannya apa? Agar adjuster ini tidak bisa bergerak lagi. Oke. Nah, lalu untuk hopper ini kapasitasnya 500 gram biji kopi. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen langsung pakai untuk espresso, dan gitu teman-teman nggak pengen ganti-ganti kopi, teman-teman bisa pakai ini. Nah, hoppernya sudah dilengkapi dengan knob ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ganti kopi, teman-teman bisa tarik dan teman-teman bisa tuang kopi ini ke dalam kontainer lain dan bisa masukkan biji kopi lainnya. Selanjutnya gue pengen jelasin tentang pengaturan grind size. Oke, di sini teman-teman perhatikan untuk knob-knobnya saya belum buka, jadi kayak di sini masih kopinya tuh belum masuk ke dalam bur grinder di bawah ya. Alasannya kenapa? Karena gue pengen nunjukin tentang salah satu catatan penting dari grinder ini yang teman-teman wajib ketahui, yaitu ketika teman-teman memutar baut ini, pastikan teman-teman putar sampai dia habis. Karena apa? Karena ketika teman-teman masih menyisakan sedikit, otomatis dia akan bertabrakan dengan knob kecil ini. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman putar dengan knob dengan skrup masih ada, dia bakal berbenturan dan otomatis dia tidak bisa diputar seperti ini ya. Nah, teman-teman harus putar sampai dia habis. Oke. Lalu teman-teman yang perlu teman-teman jadi catatan juga adalah ketika teman-teman memutar adjuster ini, saya sebut adjuster ya, teman-teman wajib tahu kalau dari posisi yang angka kecil yaitu 1 sampai 3, 4, 5 itu teman-teman boleh diputar ke arah course, ke arah 6, 7, 8 walaupun dengan kondisi kopi sudah turun. Tapi berbanding terbalik, kalau misalnya teman-teman dari kasar mau ke arah halus, itu tidak bisa. Teman-teman harus giling habis dulu, baru teman-teman mulai untuk diputar seperti itu. Sebab apa? Jika dari kasar ini, dari yang kasar, dari angka yang besar ke angka kecil, teman-teman putar dengan kondisi ada biji kopinya, otomatis biji kopi ini akan nyangkut di sela-sela mata pisau, yang tentu saja itu akan berpengaruh jadi nggak bisa diputar gitu, keras. Nah, caranya gimana? Teman-teman harus tutup knopnya, lalu giling habis, dan ketika sudah habis, baru teman-teman putar ke arah angka yang lebih kecil seperti itu. Oke, langsung kita mulai. Oke, baik. Untuk pertama-tama, gue bakal nunjukin di angka 1,5 ya. Sini. Oke. Lalu
Oke ya, sudah kuat. Kita lepas knopnya, jangan lupa. Ini adalah tes gilingan pertama ya. Ini saya lepas aja biar gampang. Kita tekan yang sini screw. Bisa teman-teman lihat di sini dia gilingnya itu sangat halus ya. Jadi keluarnya tuh lebih lama. Oke, cukup. Teman-teman juga bisa lihat kalau misalnya di sini hasil kopinya dia plumbing atau menggumpal, tapi tidak masalah karena nanti teman-teman akan melalui proses tamping ya. Oke, ini adalah hasilnya. Dia sangat-sangat halus. Dia menyerupai bedak kalau misalnya untuk espresso. Oke, kelihatan ya. Sangat bagus, sangat halus ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk punya mesin grinder espresso yang oke, ini bisa jadi pilihan. Oke, barusan itu hasil giling yang fine untuk espresso. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk tahu tentang bagaimana hasil gilingnya untuk manual brew dan sebagainya, mungkin teman-teman bisa membeli produk ini di marketplace yang teman-teman pilih gitu ya. Nah, lalu untuk pertanyaan yang banyak masuk ke gua tentang grinder ini, kebanyakan dari teman-teman sih, itu adalah kalau misalnya setelah proses giling lalu hasil kopinya agak menggumpal seperti tadi, itu apa yang harus dilakukan? Jawaban gua adalah teman-teman bisa beli jarum mungkin ya, kayak semacam jarum latte art pen, lalu teman-teman bisa tusuk untuk menghancurkan gumpalan itu. Tapi kalau teman-teman pakai temper untuk proses stamping nanti, otomatis untuk plumbingnya itu seharusnya tidak terlalu bermasalah. Nah, pertanyaan kedua itu adalah ketika grinder ini teman-teman selesai bersihkan, biasanya di bagian gridnya itu suka nadet gitu ya, atau kayak keras gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kalau gua pribadi, gua akan pakai ini, pakai Singer. Nah, cara pakainya itu teman-teman masukin si ujung mulut Singer ini ke grid di bagian grindernya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya sama kayak mesin jahit juga. Ini tujuannya tuh untuk biar dia tuh nggak terlalu keras gitu ketika diputar. Nah, lalu pertanyaan yang terakhir tentang grinder Animarch ini adalah berapa banyak kopi yang bisa digiling dalam satu hari? Jawabannya, gue pribadi gue nggak pernah pakai sampai betul-betul optimal sampai rusak gitu ya. Tapi yang gue tahu, karena mata pisau ini sekitar 60 mm itu bisa dibilang kategori sedang, nggak terlalu besar, tapi bukan juga yang paling kecil, maka gue sangat menyarankan teman-teman untuk kasih jeda waktu istirahat. Misalnya teman-teman habis giling 5 menit, atau mungkin habis giling non-stop 10 menit, teman-teman boleh kasih jeda 1-2 menit untuk mata pisaunya itu cooling down. Nah, kalau gue pribadi, gue melakukan itu selama setahun ini dan hasilnya grinder gue nggak pernah diservis. Lalu misalnya teman-teman nanya saya, gimana caranya kalau misalnya kedai kopi lagi hektik atau lagi ramai? Nah, menurut gue pribadi, opini gue pribadi, teman-teman harusnya udah antisipasi untuk keramaian dari coffee shop teman-teman. Kalau misalnya mesin espresso teman-teman itu yang komersil, misalnya kayak ratusan juta, atau mungkin yang brand-brand yang dengan double boiler, otomatis teman-teman harus mempertimbangkan grinder yang mungkin lebih besar daripada Animarch ini.
Nah, grinder N500 ini sangat cocok kalau misalnya teman-teman pakai mesin kopi yang masih single boiler, yang thermoblock gitu ya. Itu sangat cocok untuk pakai grinder N500 ini karena mesin maupun grindernya sama-sama ada jeda waktu istirahat. Nah, lalu untuk misalnya teman-teman juga nanya berapa kali untuk membersihkan grinder ini dalam 1 minggu? Jawaban gua itu tergantung teman-teman yang lihat seberapa sibuk grinder ini. Kalau misalnya grindernya sibuk, mungkin bisa dibersihkan setiap 3 hari. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat nggak terlalu sibuk, mungkin bisa dibersihkan kayak gua seminggu sekali atau setiap 2 minggu sekali, itu nggak masalah. Oke, semoga video ini bisa dipakai teman-teman untuk sebagai patokan ketika membeli atau mempunyai grinder N500. Oke, sekian dari gua, Michael. Salam ngopi.